Assalamualaikum, salam ngoprek segala. Oke, sebelum saya memulai video ini, izinkan saya untuk mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri buat teman-teman yang merayakannya 1 Syawal 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin, dan saya mohon dengan segala kerendahan hati apabila masih banyak video-video saya yang jauh dari sempurna ya. Oke, langsung kita mulai aja videonya. Nah, untuk kesempatan video kali ini saya tidak akan mempraktekkan suatu pekerjaan atau suatu tutorial. Ini masih ada sangkut pautnya dengan Hari Raya Idul Fitri kemarin. Saya cerita sedikit. Alhamdulillah kemarin saya dapat kesempatan mudik ke suatu kota. Nah, di jalan itu saya melihat banyak sekali kejadian-kejadian lucu, unik, ngeri selama perjalanan mudik, khususnya buat para pemudik yang menggunakan motor. Ya. Nah, dari kejadian-kejadian yang saya lihat kemarin itu, saya akhirnya berinisiatif untuk berbagi tips ya buat teman-teman semua dalam memodifikasi kendaraannya, khususnya modifikasi bodi ya, bukan performa atau bukan mesin ya, yang nyaman dan aman, tidak hanya untuk mudik tapi buat sehari-hari juga boleh, bisa ya. Yang akan saya bahas itu pemilihan aksesoris yang tujuannya untuk mempercantik motor kita. Itu ada 3 hal ya yang harus kita perhatikan. Tapi ingat, ini versi saya. Yang pertama, fungsi, dimana aksesoris yang kita beli, yang kita pakai, itu jangan sampai menggantikan fungsi aslinya dari spare part yang kita ganti. Seperti lampu sen. Karena sekarang banyak ya, itu anak-anak muda terutama, itu bohlam lampu sennya diganti sama yang biru strobo. Waduh, terus terang itu sangat membahayakan buat pengendaranya, apalagi orang lain, karena sesuai standar internasional itu lampu sen itu warnanya kuning. Standar berlalu lintas internasional ya, lampu sen itu warnanya kuning. Kalau kita ganti dengan strobo warna biru, dimana kalau siang hari itu nggak bakalan kelihatan ya, sangat membahayakan sekali ya. Contoh lain, ban. Kemarin saya lihat ada pemudik yang menggunakan ban drugs untuk mudik, dimana barang bawaannya banyak banget. Aduh, ngeri saya ngelihatnya. Memang kalau menurut dia ya iya sih, kita nggak bisa nyalain selera orang beda-beda masing-masing ya. Tapi dari segi keselamatan bahaya banget. Terus knalpot itu jelas-jelas sangat melanggar aturan ya. Di samping bising juga lama-lama bisa merusak mesinnya sendiri ya. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, dari segi estetika atau dari segi stylish atau dari segi penampilan. Nah, dari segi penampilan itu, tujuan awal kita untuk memasang aksesoris kan sebenarnya untuk mempercantik ya. Tapi jangan salah, alih-alih untuk mempercantik malah kelihatan aneh ya. Saya pernah ngelihat ada motor yang jenis NMAX itu kok kayak odong-odong, pakai bodi yang apa namanya, bodi tambahan gitu ya. Ngeri saya ngelihat. Jadi nggak kelihatan kayak motor, malah kayak odong-odong. Mohon maaf nih ya. Nah, kita nggak bisa mensepelekan opini orang ya, karena baik dan buruk atau bagus dan jeleknya suatu penampilan itu orang yang menilai, bukan kita nggak boleh pakai egoisme kita ya.
Nah, misalnya dari segi estetika yang lainnya, misalnya dari lampu nih, banyak yang sekarang pakai proji atau yang pakai warna kuning atau merah atau biru. Itu dari segi fungsi aja udah jelas melanggar. Terus dari segi estetika malah bikin silau orang atau malah kok nggak matching ya. Dari segi harga, nah ini silahkan saya serahkan kembali ke teman-teman. Ini yang termasuk harga ini seperti gini. Buat apa kita ngeluarin duit banyak-banyak ya, sedangkan hasilnya ya bisa membahayakan atau malah penampilannya jadi aneh. Sayang duit ya, mendingan buat modif yang lainnya, misalnya modif CVT atau modif performa mesin atau modif yang lainnya ya, misalnya beli helm yang lebih safety gitu ya. Nah itu, jadi ketiga hal ini harus saling sinkron ya, nggak bisa salah satu yang nggak kena atau nggak nyambung. Wah, misalnya nih dari segi fungsi dia oke, dari segi penampilan bagus, tapi dari segi harga di luar biasa. Terus ada lagi yang harga murah, penampilan oke, tapi ya fungsinya malah menghilangkan fungsi yang asli, seperti yang ini nih, penggantian lampu sen dengan warna biru. Itu bahaya. Dan harus teman-teman ingat, kenapa saya bilang kita zaman sekarang itu jangan terlalu egois, mementingkan kepentingan sendiri, tapi harus diingat bahwa kedepannya teman-teman harus ingat, kita sekarang sudah mulai menggunakan etle ya, atau arti gampangnya tilang elektronik ya. Kita pede dengan modifikasi kita, tapi ujung-ujungnya ternyata kita dapat surat tilang. Nah, itu yang saya khawatirkan. Modifikasi yang menyalahi tiga komponen tadi, hasil terburuknya yaitu kita kena tilang. Percaya nggak? Mungkin belum semua daerah di Indonesia menerapkan sistem etle, tapi saya yakin kedepannya pasti diterapkan sistem etle. Itu salah satu tujuannya ya untuk mengurangi pungli ya dari oknum-oknum polisi dan dari oknum pengendaranya sendiri ya. Begitu. Mudah-mudahan tips ini akan menggugah teman-teman ya, atau akan memberikan gambaran buat teman-teman yang akan memodifikasi motornya ya. Jangan sampai hasilnya di luar ekspektasi kita ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya tunggu dukungannya dan nantikan terus video-video saya selanjutnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum, salam ngoprek segala.